Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengklaim telah berhasil menemukan 3 mayat sandera yang diduga tewas dalam operasi Banjir Al-Aqsa. Ketiga mayat tersebut adalah Hanania Plonka, 42 tahun, Michelle Nissenbaum, 59 tahun, dan Orion Hernandez, 30 tahun. IDF mengklaim ketiganya terbunuh di persimpangan Mefalsim pada 7 Oktober 2023 lalu sebelum dibawa ke jalur Gaza. Dikutip dari Tribun News, pasukan Israel menyatakan ketiga mayat itu ditemukan seusai mereka terlibat pertempuran dengan Hamas di kamp Jabalia. Ketiga mayat sandera itu ditemukan pada Kamis 24 Mei 2024 malam. Dalam sebuah pernyataan, IDF mengatakan bahwa mayat-mayat itu dievakuasi pada malam harinya dalam operasi gabungan antara IDF dan ISA. Mulanya, Tentara Divisi 98 di daerah Jabalia, tentara dari Batalion 75, mengklaim melumpuhkan seorang militan Hamas. Mereka menduga anggota Hamas itu bertugas sebagai pengintai di daerah para mayat-mayat sandera disembunyikan. Pasukan IDF pun langsung menyerbu daerah-daerah tersebut dan menemukan sejumlah mayat. Informasi intelijen yang diperoleh mengenai lokasi jenazah para sandera itu diterima dan dianalisa oleh jajaran intelijen divisi hingga ISA. Dinas Keamanan Umum Israel Shin Bet dilaporkan menjadi bahan tertawaan publik Mesir dan regional di kawasan Timur Tengah. Hal itu lantaran Badan Keamanan Elit Israel tersebut salah memasang foto buronan. Bukannya memajang foto anggota Hamas yang dicari, Shin Bet justru merilis foto senator dan jurnalis Mesir Mohamed Shabana. Dikutip dari Tribun News, Shabana disebut menjadi buron seusai upaya pembunuhan terhadap pemimpin Brigade Rafah di faksi milisi perlawanan Palestina itu gagal. Shin Bet memasang foto Mohamed Shabana yang merupakan kritikus olahraga Mesir sebagai orang yang dicari. Tak marah, Shabana justru meledek kesalahan besar yang dilakukan Shin Bet itu. Ia menyebut Israel mengandalkan mesin pencarian di internet untuk mengakses gambar apapun. Lebih lanjut, Shabana bermaksud untuk melayangkan tuntutan ke Israel. Ia bakal mengambil tindakan hukum dan mendapat kompensasi finansial dalam jumlah besar yang kemudian akan disumbangkan ke Palestina. Mohamed Shabana yang dimaksud Shin Bet sebagai komandan Brigade Rafah bagian dari Hamas memiliki wajah yang berbeda. Negosiasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas diperkirakan akan berlanjut minggu depan. Dikabarkan negosiator dari Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat akan ikut ambil bagian dalam perundingan tersebut. Dikutip dari Tribun News, kabar itu disampaikan oleh pejabat senior pemerintahan Joe Biden. Ia mengatakan bahwa kontak itu akan berlanjut hingga minggu mendatang, seiring dengan upaya memajukan proses negosiasi. Sebelumnya, Direktur CIA William Burns melakukan perjalanan ke Paris untuk menghidupkan kembali perundingan penyanderaan. Namun, upaya tersebut gagal. Sementara itu, di Israel, keluarga para sandera terus menekan pemerintahan Benjamin Netanyahu agar segera mencapai kesepakatan diplomatik dengan Hamas. Pasalnya, sekira 120 sandera diyakini masih ditahan di jalur Gaza. Sayap militan Hamas Brigade Al-Qassam masih terus menghadapi pasukan Israel hingga Sabtu 25 Mei 2024. Al-Qassam melakukan operasi di kompleks kamp pengungsi Jabalia. Rincian operasi itu pun dibeberkan oleh Abu Ubaidah lewat sebuah pesan suara. Juru bicara militer Al-Qassam tersebut menyatakan bahwa pejuangnya telah menaklukkan pasukan Israel. Dikutip dari Al-Mayadin, tahap pertama operasi itu adalah memancing pasukan pendudukan Zionis masuk ke dalam terowongan. Lalu pejuang Al-Qassam pun menyergap mereka. Bentrokan jarak dekat pun terjadi dan Al-Qassam melumpuhkan pasukan Israel. Setelah sebuah unit bantuan Israel tiba di lokasi, Al-Qassam menarget mereka menggunakan bahan peledak dan memastikan adanya serangan langsung. Seusai IDF berjatuhan, Al-Qassam pun menyita peralatan militer mereka. Lewat saluran telegramnya, Al-Qassam juga membagikan video saat pejuangnya menarik seorang tentara Israel yang terluka ke dalam sebuah terowongan. Selain itu, rekaman tersebut juga menunjukkan sejumlah perlengkapan militer Zionis yang disita. Pasukan Israel terus melakukan pengeboman di jalur Gaza, termasuk Rafah, pada Sabtu 25 Mei 2024. Padahal, sehari sebelumnya, Pengadilan Tinggi PBB memerintahkan Israel untuk menghentikan operasi militer di Rafah. Dikutip dari VOA Indonesia, Mahkamah Internasional atau ICJ juga menuntut pembebasan semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas.
Tuntutan itu digaungkan beberapa jam setelah Israel mengumumkan bahwa pasukan mereka menemukan 3 mayat sandera dari Gaza Utara. Pengadilan yang berbasis di Den Haag itu memerintahkan Israel untuk menjaga agar penyeberangan Rafah antara Mesir dan Gaza tetap terbuka. Seperti diketahui, penyeberangan itu ditutup awal bulan Mei saat serangan dimulai terhadap kota tersebut. Diberitakan sebelumnya, ICJ memerintahkan Israel untuk menghentikan serangan di Rafah. Namun peringatan itu tak diindahkan oleh militer Israel dan mereka tetap melakukan serangan ke kota tersebut. Serangan itu dilakukan lantaran Israel bersikeras bahwa ICJ telah melakukan kesalahan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.